Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sabil Haki dari Teknik Elektro Universitas Indonesia. Saya merupakan tutor dari KORN. Di KORN saya mengajar untuk mata kuliah kalkulus, aljabar linear, probabilitas dan proses stokastik, serta teknik kendali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas untuk soal diktat UAS Kalkulus 2 semester genap dari Akprobem FTUI. Untuk pembahasan di video kali ini kita akan membahas soal nomor 1, di mana pada soal kita memiliki fungsi fx sama dengan x kali e pangkat y ditambah x kuadrat y. Kemudian ada 3 pertanyaan yang ditanyakan di soal nomor 1. Yang pertama, kita diminta untuk menunjukkan fungsi di atas dapat diturunkan di semua titik. Kemudian kita akan mencari gradien fungsinya. Dan yang C, kita akan mencari bidang singgung fungsi pada titik 2,0. Oke. Pertama, kita akan mengerjakan step by step dari poin A dulu. Nah, di sini kita diminta untuk menurunkan fungsi di semua titik. Artinya, kita harus mengecek bahwa turunan fungsinya ada, turunan fungsi ada. Dan yang kedua, kita akan mengecek fungsi turunannya adalah kontinu. Di sini kita lihat bahwa, di sini kita lihat bahwa fungsi merupakan persamaan 2 variabel, sehingga ketika kita mencari turunan fungsinya, maka kita akan mencari turunan parsial dari kedua variabel tersebut. Berarti kita akan mencari turunan f dan x serta turunan f terhadap y. Kalau di soal ini dituliskan sebagai fx, di sini ditunjukkan dengan fy. Tuh. Jadi kita akan mengecek nilai fx dan fy ada dan kontinu. Nah, perhatikan bahwa ketika kita menurunkan fungsi 2 variabel seperti ini, maka ketika kita melakukan turunan parsial terhadap suatu variabel, hanya variabel yang diturunkan saja yang akan masuk ke dalam fungsi turunan. Sementara variabel sisanya akan menjadi koefisien atau konstanta, tergantung kondisinya. Nah, sekarang kita akan mengerjakan dari dou f per dou x. Kita lihat karena yang diturunkannya adalah terhadap x, maka hanya variabel x saja yang akan kita turunkan. Variabel e pangkat i-nya akan dianggap sebagai koefisien. Kemudian di x kuadrat y, variabel y yang akan dianggap sebagai koefisien. Sekarang kita akan menurunkan variabelnya. Turunan x terhadap x ya berarti menjadi 1. Kemudian turunan dari x kuadrat merupakan 2xy. Jadi dou f per dou x di sini bisa kita sederhanakan menjadi e pangkat y ditambah 2xy. Seperti itu. Kemudian untuk dou f per dou y-nya sendiri, di sini kita bisa lihat x menjadi koefisien di turunan parsial yang y, kemudian x kuadrat menjadi koefisien. Seperti itu. Kemudian, untuk turunan e pangkat y sendiri, turunannya, turunkan, dia akan tetap menjadi e pangkat y. Seperti itu. Kalau misalkan ada e pangkat sesuatu dikali y, maka sesuatunya ini yang merupakan angka ya, turun, jadi e pangkat ay. Seperti itu. Ini catatan saja. Dalam kasus ini, karena yang ditanya e pangkat y saja, maka turunannya tetap e pangkat y. Kemudian y diturunkan terhadap y hasil 1. Jadi, sekarang turunan f terhadap y adalah x e pangkat y ditambah x kuadrat. Kita sudah menunjukkan bahwa turunan fungsinya ada, karena kita akan menunjukkan fungsinya kontinu. Bagaimana caranya kita menunjukkan fungsi ini adalah fungsi yang kontinu atau tidak? Oke. Perhatikan bahwa untuk setiap x, y, di mana masing-masing nilainya berada dari minus infinity sampai infinity,
nilai fx dan fy itu ada. Maksudnya, kita akan coba kasih contoh di mana ada salah satu fungsi yang discontinue di salah satu titik misalkan. Kita kasih contoh. Ini catatan aja. Fungsi yang tidak kontinu. Yang tidak kontinu contoh. Fx sama dengan 1/2 min x. Di sini kita bisa lihat kalau 2 min x-nya 0, atau berarti x-nya sama dengan 2, berarti fx-nya menjadi 1/0. 1/0 biasanya kita tuliskan sebagai tak hingga. Nah, di dalam sistem real ini dianggap sebagai tidak kontinu. Gitu. Tapi untuk persamaan yang kita miliki sekarang, semua x dan y yang dimasukkan, maka mempunyai nilai fx dan fy yang kontinu. Artinya dia berada di batas minus infinity sampai infinity, dan dia punya nilai spesifik di bilangan real. Jadi kita sudah menunjukkan turunan fungsinya ada dan kontinu, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa fungsi yang kita tulis di atas merupakan fungsi yang dapat diturunkan di semua titik. Untuk pertanyaan A, kita sudah menjawab. Kemudian kita akan lanjut ke pertanyaan B. Yang ditanya adalah gradien fungsi. Untuk gradien fungsi sendiri, biasanya kita tuliskan sebagai segitiga ini atau delta F gitu. Dia merupakan sebuah vektor yang berisi dou F per dou X dan dou F per dou Y. Di sini kita sudah dapatkan nilai dou F per dou X dan dou F per dou Y-nya, jadi kita tinggal tuliskan saja. Di sini berarti 2X tadi, sebentar. Kalau kita cek atas, oh sorry, E pangkat Y. Ini jadi E pangkat Y, kemudian ditambah 2XY, oke, koma, kemudian X pangkat Y tambah X kuadrat. Nah, jadi ini adalah gradien fungsi yang diminta. Kemudian untuk pertanyaan yang C, yang diminta adalah persamaan garis singgungnya, bidang singgung. Bidang singgung. Mungkin untuk penambahan konsep aja, ada yang kita sebut sebagai bidang singgung, ada yang kita sebut sebagai garis singgung. Bedanya, kalau misalkan kita bicara tentang garis singgung, misalkan kita punya sebuah kontur fungsi sembarang, misalkan seperti ini, misal. Kemudian kita akan mencari sebuah garis singgung atau bidang singgung di satu titik, misalkan di titik sebelah sini. Maka, yang disebut sebagai garis singgung adalah garis yang hanya menyentuh fungsi ini di dalam satu titik, yaitu garis singgung. Ini garis singgung. Sementara yang disebut sebagai bidang singgung adalah sebuah bidang yang mengandung si garis singgung tersebut tadi. Jadi, misalkan ada sebuah bidang seperti ini. Nah, bidang ini semua kita sebut sebagai bidang singgung. Seperti itu. Jadi, hampir sama, cuman kita akan mendapatkan sedikit perbedaan rumus. Di mana kalau misalkan kita bidang singgung, dalam bidang singgung, kita mendapati persamaan dou F per dou X, X min X0, tambah dou F per dou Y, Y min Y0, sama dengan 0. Sementara untuk garis singgung sendiri, mirip bentuknya, cuman dia menjadi pembagi di sebelah sini, dou F per dou X, gitu. Sorry, ini di sini sama dengan Y min Y0 per dou F per dou Y. Seperti itu.
Jadi yang akan kita bahas adalah persamaan di bidang singgungnya saja. Nah, di sini untuk nilai do F per do X-nya dimasukin nilai X0, Y0, do F per do Y-nya juga sama di X0, Y0, begitupun yang di garis singgung. X0, Y0 itu adalah titik singgungnya, di mana dalam soal ini X, Y-nya adalah 2,0. Seperti itu. Baik, kita akan mencari sesuai dengan gradien fungsi yang sudah diketahui di atas tadi. Sebentar. Ini kita hapus sedikit dulu. Oke. Nah, sekarang ketika do F per do X di X0,0 di 2,0 berarti masuk ke persamaan gradien garis singgung yang di atas sebelah sini. Sorry, masuk ke gradien fungsinya. Jadi tinggal kita masukin ini yang sebagai do F per do X, yang ini sebagai do F per do Y. Seperti itu. Nah, sekarang kita tinggal masukkan nilai 2,0 dalam persamaannya. X sebagai 2, Y sebagai 0. Berarti di sini kita punya E pangkat 0 ditambah 2 dikali 2 kali 0. Atau sama dengan 1. Kemudian untuk do F per do Y-nya, untuk di 2,0, sama dengan X-nya tadi 2, berarti 2 dikali E pangkat 0, ditambah 2 kuadrat. 2 tambah 4, yaitu 6. Jadi kita sudah punya nilai do F per do X di titik singgung, dan do F per do Y di titik singgung. Sehingga kita bisa masuk ke persamaan di sini, 1 dikali X min 2, ditambah 6 dikali Y min 0, sama dengan 0. Atau kalau kita sederhanakan, jadi X min 2 plus 6Y sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan bidang singgungnya. Kalau kalian perhatikan nanti, persamaan garis singgungnya juga akan mendapatkan seperti ini. Cuman bedanya, untuk bidang singgung berarti kita akan include variabel X, Y-nya. Seperti itu. Jadi dalam bidangnya cukup panjang, tapi untuk garis singgungnya hanya persamaan ini saja. Seperti itu. Jadi kesimpulannya untuk soal yang ini, saya harap kalian bisa mengerti tentang turunan dari fungsi, terutama untuk fungsi multivariabel, turunan parsial, kemudian definisi dari gradien fungsi, serta bidang singgung, dan di sini juga ada dijelaskan sedikit tentang garis singgung. Semoga bisa membantu kalian dalam mengerjakan UAS nanti, dan jangan lupa untuk belajar di KORN, karena di KORN kalian bisa belajar banyak mata kuliah yang lain dengan tutor yang berkualitas serta harga yang terjangkau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sabil Haki dari Teknik Elektro Universitas Indonesia. Saya merupakan tutor dari KORN. Di KORN saya mengajar untuk mata kuliah kalkulus, aljabar linear, probabilitas dan proses stokastik, serta teknik kendali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas untuk soal diktat UAS Kalkulus 2 semester genap dari Akprobem FTUI. Dan pada video kali ini kita akan melakukan pembahasan nomor 2, di mana kita diminta untuk menghitung nilai integrasi seperti demikian. Kita akan menghitung nilai E pangkat X plus Y untuk dy dx, di mana batas X-nya dari 0 sampai ln 3, dan batas Y-nya dari 0 sampai ln 2. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, saya akan merecall sedikit integral dari E pangkat X dx, nilainya sama dengan E pangkat X plus C. Nah, seperti ini. Kemudian kalau misalkan kita punya nilai integral dari E pangkat U untuk suatu fungsi U, tapi terhadap X, maka kita harus cari du per dx-nya. Kita harus cari ini dulu. Sehingga nanti akan digunakan substitusi. Seperti itu. Nah, di sini kita akan mengintegralkan terhadap Y dan X, namun fungsinya mengandung keduanya sekaligus.
Jadi terdapat dua metode untuk mengerjakan soal ini. Kita akan pakai metode yang menggunakan substitusi dan yang tidak menggunakan substitusi. Pertama, metode substitusi. Tadi kita akan misalkan fungsi di atasnya itu menjadi variabel U. Artinya kita misalkan U sama dengan X plus Y. Nah, sekarang kita lihat integrannya. Yang diintegralkan terlebih dahulu adalah dy, baru kemudian dx. Sehingga kita akan menurunkan fungsi u ini terhadap turunan y. Di sini, karena dia dua variabel, maka turunan parsialnya hanya yang mengandung variabel y. Sehingga variabel x sudah diturunkan atau menjadi konstanta dalam hal ini. Di sini, y-nya menjadi 1. Seperti itu, sehingga u sama dengan, sorry, di sini x-nya karena sebagai angka, karena tidak ada y-nya sama sekali, ini menjadi hilang ya, sorry. Jadi tidak ada x-nya di sini, menjadi hilang karena y di sini adalah penurunan 1, konstanta diturunkan jadinya 0, sehingga du sama dengan dy. Oke. Kita punya ini. Sekarang dy ini kita substitusikan ke atas, sehingga bentuk persamaan yang tadi seperti ini, e pangkat x plus y dy dx, berubah menjadi integral dari 0 sampai ln 3. Kemudian batas integralnya, karena u adalah x plus y, maka batasan u mengikuti batasan y. Kalau batasan y dari 0 sampai ln 2, maka u batasnya dari x plus ln 2 sampai, x plus 0 atau x sampai x plus ln 2. Jadi batas di sebelah sini adalah x dan x plus ln 2. Sekarang kita masukkan u-nya ke dalam pangkat e-nya, jadi e pangkat u. Sekarang dy-nya kita bisa ganti jadi du dx. Sehingga persamaannya menjadi e pangkat u, batas yang dimasukin adalah dari x sampai x plus ln 2 dx. Di sini kita tinggal menghitung seperti integral tentu biasa, di mana kita masukkan batas yang paling atas, kemudian dikurangi dengan batas yang paling bawah. Di sini jadi e pangkat x plus ln 2 dikurang e pangkat x dx. E pangkat x yang bisa kita keluarin menjadi e pangkat x, karena ingat kalau misalkan kita punya perkalian, kita punya penjumlahan dalam pangkat, bisa kita pecah jadi perkalian tapi pangkatnya dijadiin masing-masing seperti itu. Di sini bisa kita pecah jadi e pangkat ln 2 dikurang 1. Kemudian kita juga bisa mencari nilai e ln 2 untuk logaritma sendiri. Kalau kita punya a dipangkatin dengan a log b, nilainya akan menjadi b. Gitu. Pembuktiannya adalah, misalkan b adalah a pangkat sesuatu, maka sesuatunya adalah ketika a di log sama b. Jadi x-nya bisa disubstitusi jadi ini ke dalam persamaan sini. Sehingga ketika kita mempunyai nilai e pangkat ln sesuatu, maka nilainya akan menjadi x. Seperti itu. Ini basic yang akan kita pakai. Ini basic yang kita pakai. Sehingga persamaan di sini bisa kita jadikan ini ln 3, dari 0 sampai ln 3. Kemudian e pangkat x dari 2 dikurang 1 dx. Sehingga hasilnya dari 0 sampai ln 3 untuk e pangkat x dx, dan di sini nilainya karena integral dari e pangkat x tetap e pangkat x dari 0 sampai ln 3.
Di sini berarti jadi E ln 3 dikurang 1, karena E pangkat 0 sama dengan 1. Nah, kemudian di sini, dengan metode yang tadi, maka E pangkat ln 3 nilainya menjadi 3 kurang 1. Maka nilai hasil akhir adalah 2. Sekarang, kita akan mengerjakan dengan metode kedua, yaitu tanpa substitusi. Tanpa substitusi. Perhatikan bahwa integral dari 0 sampai ln 3, integral dari 0 sampai ln 2 untuk E pangkat X plus Y dy dx, nilainya sama dengan 0 sampai ln 3, integral 0 sampai ln 2, untuk E pangkat X dikali E pangkat Y, kemudian dy dx. Perhatikan, untuk integral yang pertama karena terhadap Y, maka E pangkat X menjadi koefisien. Di sini bisa kita hitung, 0 sampai ln 3, E pangkat X tetap dikali E pangkat Y, kita masukkan batas integral tadi dari 0 sampai ln 2, dx. Ketika kita hitung 0 ln 3, di sini E pangkat X dikali E pangkat Y dimasukkan dengan batas atas dikurang batas bawah, E pangkat ln 2 dikurang E pangkat 0. Kalau kita perhatikan sampai sini bentuknya sudah sama seperti tahap yang di sebelah sini. Jadi nanti hasilnya pasti akan menghasilkan jawaban yang sama. Jadi untuk cara yang metode substitusi dengan tanpa substitusi hanya berbeda di penyelesaian yang di awal saja untuk case ini. Tapi untuk case-case yang lain mungkin bisa jadi berbeda. Hasil akhir pasti dengan 2. Jadi kalian bisa memilih untuk menggunakan substitusi atau tanpa substitusi tergantung kebutuhannya nanti. Dan kita punya jawaban dari integral tersebut adalah 2. Mungkin itu saja dari saya. Harapan saya kalian bisa mengerjakan tipe-tipe soal seperti ini, di mana kita punya integral 2 variabel, yang kalian mesti mungkin camkan lebih baik, mungkin teknik-teknik integral yang lainnya. Sisanya kalian bisa melakukan integral tentu seperti biasa. Harapan saya juga kalian bisa mengerjakan UAS dengan baik, dan jangan lupa untuk tetap memesan kelas di KORN, karena di KORN banyak mata kuliah yang bisa kalian ambil untuk dipelajari dengan tutor yang berkualitas dan harga yang terjangkau. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sabil Haki dari Teknik Elektro Universitas Indonesia. Saya merupakan tutor dari KORN. Di KORN saya mengajar untuk mata kuliah kalkulus, aljabar linear, probabilitas dan proses stokastik, serta teknik kendali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas untuk soal diktat UAS Kalkulus 2 semester genap dari Akprobem FTUI untuk persiapan UAS Kalkulus 2 nomor 3, di mana pada soal kita diminta untuk mencari nilai integral dengan wilayah integral G yang merupakan benda pejal di oktan 1 dan dibatasi oleh persamaan x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat sama dengan 4. Kemudian kita diminta untuk mencari integral dari triple integral atau integral lipat 3 x, y, z dv untuk wilayah integral G, dan diminta untuk menggunakan dua cara, yaitu koordinat silinder serta koordinat bola. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan dulu 3 tools yang kedepannya dirasa akan banyak berguna untuk menjawab soal ini. Kenapa di sini muncul bentuk sin dan cosinus? Karena pada nantinya untuk mengubah koordinat kartesian menjadi koordinat silinder dan koordinat bola membutuhkan persamaan trigonometri. Seperti itu. Nah, di sini toolsnya ada 3. Mungkin untuk tools nomor 2 atau nomor 3 sudah familiar, di mana sin theta cos theta sama dengan sin 2 theta, kemudian sin kuadrat theta sama dengan 1 dikurang cos 2 theta per 2. Ini rumus aslinya dari cos 2 theta sama dengan 1 min 2 sin kuadrat theta. Dan yang pertama, integral dari 0 sampai suatu batas untuk sin untuk kelipatan x dx, maka nilainya seperti demikian. Kita akan coba buktikan tools nomor 1, untuk nomor 2 dan nomor 3 kalian bisa cari di buku-buku referensi.
karena sudah cukup umum. Di sini untuk integral dari 0 sampai B untuk sin AX, kita akan menggunakan substitusi untuk mengganti nilai AX-nya. Misalkan U sama dengan AX, sehingga DU per DX sama dengan A, dan DX sama dengan DU per A. Seperti itu. Di sini, kalau misalkan nilai X-nya berada dari 0 sampai B, maka nilai U-nya berada dari 0 kali A atau 0 sampai B kali A atau AB. Sehingga bentuk integral di sini bisa kita ubah menjadi demikian. Batasnya dari 0 sampai AB untuk sin U, DU per A. Seper A-nya bisa kita keluarkan, sehingga menjadi integral dari 0 sampai AB sin U, DU. Perhatikan bahwa integral dari sin U adalah min cos U. Batasannya dari 0 sampai AB. Kemudian kita hitung seper A. Seperti biasa, kalau untuk menghitung integral untuk menghitung integral tentu, kita masukkan batas atasnya dulu dikurangi dengan batas bawah. Di sini min cos AB dikurang min cos 0. Cos 0 kita tahu nilainya sama dengan 1. Kita bisa tulis satunya di depan, dikurang cos AB. Di sini ada catatan juga, tadi integral sin U DU nilainya sama dengan min cos U plus C. Kalau integral cos U DU ya, jadi sin U plus C. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke definisi dari koordinat silinder dan koordinat bola. Kita akan mulai dari koordinat silinder. Kita masuk dari sini. Jadi, koordinat silinder mengubah variabel yang tadinya X, Y, Z menjadi R jari-jari, theta sudut, dan Z ketinggian. Jadi kalau misalkan kita punya ini adalah yang biasa, X, Y, Z yang biasa, X, Y, dan Z, maka sekarang kita ubah nah, seperti ini. Misalkan kita punya titik di sembarang, misalkan di sini ya. Yang kalau diproyeksikan ke bawah, seperti ini proyeksinya. Jadi, nah gitu. Jadi seakan-akan dia ini di ruang 3 dimensi ya. Nah, yang disebut sebagai R itu adalah jari-jari yang di bawah sini. Nah, ini jari-jari R yang di sebelah sini, ini R. Kemudian yang kita sebut sebagai theta adalah sudut terhadap sumbu X-nya, di sini theta, dan Z tetap sebagai Z. Jadi, asumsinya dia mirip seperti silinder gitu. Seperti silinder. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, sekarang untuk pengubahan variabelnya sendiri, bentar. Untuk pengubahan variabelnya sendiri, nah, perhatikan, kita coba cek di bidang XY-nya. Nah, XY, ada theta, ada R. Sehingga nilai X sama dengan R cos theta, nilai Y sama dengan R sin theta. Seperti itu. Dan Z tetap Z. Jadi, untuk koordinat silinder, maka koordinat X, Y, Z-nya berubah seperti demikian. Kemudian, untuk di sini, untuk integral lipat 3-nya, misalkan integral dari fungsi fx, y, z dari dv untuk batas wilayah G, maka integralnya juga akan berubah menjadi
di sini adalah R cos theta, fungsi dari R cos theta, R sin theta, dan Z. Jadi nanti semua bentuk X diubah jadi R cos theta, semua bentuk Y berubah jadi R sin theta, dan Z. Dan di sini ada pengalinya. Kita akan kalikan dengan nilai R. Kita akan kalikan dengan nilai R, karena ada perubahan koordinat tadi. Jadi kalau kalian boleh cari, nilai R ini berasal dari matriks Jacobian. Matriks Jacobian yang merupakan pengubah dari satu koordinat ke bentuk koordinat yang lain. Kemudian integrannya do R, do theta, do Z. Ini bisa ditukar-tukar tergantung nanti ngitungnya seperti apa. Bisa ditukar-tukar. Bisa do Z, do theta, do R dulu atau segala macam. Nah, sekarang kita akan mengerjakan soal koordinat silindernya dengan informasi yang sudah kita punya tadi. Pertama, kita visualisasikan dulu batas G-nya. G tadi merupakan persamaan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 4 atau sama dengan 2 kuadrat. Ini merupakan persamaan bola secara umum ya. Persamaan bola. Di mana X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Untuk menghindari kerancuan dengan R di koordinat silinder, kita akan pakai istilah rho. Ini adalah jari-jari bola. Gitu. Jadi seakan-akan di sini ada lingkaran gini. Nah, ini ada bola dengan jari-jari dua di sini. Nah, sekarang kita akan mencari batasan R, batasan theta, serta batasan Z. Kalau batasan Z mungkin bisa kita fixkan terlebih dahulu, nilai Z antara 0 sampai 2. Nilai Z dari 0 sampai 2. Kemudian, untuk nilai theta, karena sumbu X-nya bergerak dari posisi sini sampai posisi sini yang di cover, berarti ada sekitar 90 derajat batasannya. Atau pi per 2 kita ubah jadi radian, theta-nya batasnya dari 0 sampai pi per 2. Nah, batas nilai R, perhatikan bahwa tadi kita punya X sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta, dan kalau kita kuadratkan dan kita jumlahkan X kuadrat plus Y kuadrat, maka akan jadi R kuadrat. Nah, gini. Di sini adalah X, di sini adalah Y, ini adalah R. Sehingga batasan R nanti akan tergantung dari persamaan bolanya. Kita akan substitusi nilai X kuadrat plus Y kuadrat menjadi R. Di sini R kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 4, sehingga R kuadrat sama dengan 4 min Z kuadrat. Ini adalah batas paling besarnya. Tentu saja nilai R paling kecil yang dicakup dalam bola adalah 0. Jadi batas R adalah dari 0 sampai 4 min Z kuadrat. Jangan lupa diakarin, karena yang kita punya batasannya adalah R kuadrat. Sehingga sekarang kita sudah mempelajari koordinat silinder, dan kita akan mengubahnya menjadi persamaan yang akan kita hitung, yaitu triple integral, kemudian karena soalnya adalah X, Y, Z, dV, G, maka X akan berubah menjadi R cos theta, kemudian menjadi R sin theta, kemudian Z, do V-nya berubah menjadi R dikali do R, do theta, dan do Z. Do Z kita taruh di akhir karena dia udah menjadi nilai angka. Batas Z tadi dari 0 sampai 2. Kemudian batas theta juga sudah menjadi angka, dari 0 sampai pi per 2. Batas R dari 0 sampai akar 4 min Z kuadrat. Nah, sekarang kita akan hitung nilainya. Integral dari 0 sampai 2. Integral 0 sampai pi per 2. Integral dari 0 sampai akar 4 min Z kuadrat. Untuk R-nya ada 3. Jadi R pangkat 3 dikali cos theta dan sin theta.
cos theta kali sin theta kali Z do R do theta do Z. Sehingga bentuknya menjadi sama dengan, ini tetap kita tulis integral 0 sampai 2, 0 pi per 2. Ingat, cos theta sin theta bisa kita sederhanakan, cuman kita taruh depan karena akan menjadi koefisien, nggak akan kita hitung untuk integralnya dulu, tapi kita akan ubah di awal biar nanti nggak terlalu sulit mengerjakan di akhir. Jadi sin 2 theta per 2 dikali R pangkat 3 Z. Sorry, Z-nya kita taruh di depan juga. Nah, Z-nya kita taruh di sini. Jadi kita akan hitung R pangkat 3-nya, dr, d theta, dz. Seperti ini. Nah, kemudian di sini nilainya dari 0 sampai 2, 0 sampai pi per 2, 0 sampai akar 4 min Z kuadrat. Kita tetap tulis sin 2 theta per 2-nya, sorry, batas integralnya akan berubah karena di sini udah jadi integral tentu ya. Per 2 dikali Z, R pangkat 3, kalau kita integral jadi R pangkat 4 per 4. Batas integral dari 0 sampai akar 4 min Z kuadrat. Seperti ini. Nah, kemudian sampai sini kita hitung do theta do Z-nya. Oke, kita hitung sama dengan dari 0 sampai 2, dari 0 sampai pi per 2, sin 2 theta per 2 kali Z, batas atas dikurang batas bawah. Kalau batas bawahnya 0, jadi kita cukup hitung batas atasnya saja. Karena R pangkat 4 per 4, kalau masukin 0, nilainya 0. 4 min Z kuadrat, dipangkatin 4, akarnya hilang, sisa pangkat 2. Jadi 4 min Z kuadrat, pangkat 2. Seperti itu. Ini kita biarkan saja, nanti dihitung di akhir aja, bentuknya nggak usah dibongkar, nggak apa-apa. Ini do theta do Z. Nah, di sini kita akan lakukan integral untuk sin 2 theta. 0 dan 2. Selain sin 2 theta, kita akan gabung menjadi satu bentuk, Z, 4 min Z kuadrat kuadrat per 2. Perhatikan bahwa kalau tadi integral sin, kalau theta d theta berarti sama dengan minus cos theta plus C, gitu. Maka kalau ada pengalinya, A theta gitu, menjadi min cos theta per A plus C. Berarti di sini nilainya jadi min cos 2 theta per 2 gitu. Batasannya dari 0 sampai pi per 2. Angka 2 di sebelah sini udah menjadi pembagi sekarang, jadi bisa kita gabung di integral di awal. Di sini jadi per 4 gitu. Di sini Z, 4 min Z kuadrat kuadrat. Kayak gitu. Terus kita masukin batas atas batas bawahnya. Min cos theta ditambah cos 0. Sorry, cos 0. Karena kalau minus ketemu minus jadinya positif. Cos 0 nilainya 1. Cos 2 tetanya 2 pi per 2, berarti sini cos pi harusnya, sorry. Ini cos pi. Kalau cos pi nilainya minus 1, jadi nilai ini juga sama dengan 1. 1 tambah 1 jadinya 2. 2 bisa kita coret ke 4 ini, nilainya jadi 2. Seperti itu. Sehingga kita punya nilai integral sekarang, integral dari 0 sampai 2 untuk Z. Sorry, ini masih ada dz-nya. Ini juga masih ada dz di sebelah sini. Z 4 min Z kuadrat kuadrat gitu per 2 dz. Sekarang kita substitusi lagi sekali lagi, karena di sini cukup panjang kalau kita bongkar. Kita misalkan U sama dengan 4 min Z kuadrat. Sehingga
DU nilainya sama dengan DU per DZ sama dengan 4 diturunin terhadap Z habis. Z min Z kuadrat berubah menjadi min 2Z di sini. Menjadi min 2Z, sehingga DZ sama dengan min DU per 2Z. Kita akan substitusi nilai ini. Kita akan substitusi nilainya. Sebelah sini. Oke. Sehingga integral ini nilainya menjadi sama dengan, sorry. Kalau Z-nya batasnya dari 0 sampai 2, berarti U batasnya dari 4 minus 0 kuadrat sampai 4 minus 2 kuadrat. Ini nilainya 0, ini nilainya 4. Integralnya berubah jadi dari 0 sampai, dari 4 sampai 0. Dari 4 sampai 0 untuk Z dikali U kuadrat per 2, DZ adalah min DU per 2Z, Z-nya habis. Di sini ada minus, minusnya bisa kita hilangkan dengan membalikan batas integralnya, sehingga persamaannya sekarang menjadi U kuadrat per 4 DU. Kalau kita hitung, di sini menjadi U pangkat 3 per 12. DU batasannya dari 0 sampai 4. Ya, sehingga sekarang kita punya nilainya, kita substitusikan aja ya. Sebentar, kita cek di atas apakah ada yang salah. Oh, sorry, di sebelah sini ya. Di sebelah sini kan R pangkat 4 per 4 nih. Jadi di sini ada perempatnya. Jadi sampai ke seterusnya dia ada perempatnya. Di sini jadinya per 8 ya. Per 8. 8 kali 2 berarti sebelah sini terjadi 16. Kalau dicoret bukan jadi 2 tapi jadi per 8 gitu. Jadi karena di sini ada per 4 nih. Tadi lupa dicantumin, mohon maaf sebelumnya. Jadi di sini jadi ada per 8 dan seterusnya juga seperti itu. Sehingga di sini juga per 8, berarti U kuadratnya per 16 di sini per 16. Berarti di sini 12 dikali di sini 48. Nah, kalau ini kalian hitung, U pangkat 3 berarti 64 per 48, atau kalau kalian sederhanakan jadi 4 per 3. Nah, ini jawabannya. Jadi kalau kita pakai koordinat silinder, jawabannya 4 per 3. Harusnya dengan koordinat bola juga sama. Kita akan buktikan. Oke, kita akan buktikan. Sekarang kita akan hitung dengan koordinat bola. Nah, perbedaan mendasar antara koordinat silinder dengan koordinat bola adalah perubahannya menjadi bola. Jadi yang diperhatikan hanya satu jari-jari. Kalau tadi sini X, Y, Z gitu, ada sebuah titik nantinya. Sekarang, kalau kita punya titik kayak tadi, misalkan di sini ya. Nah, seperti ini. Nah, kita punya jari-jarinya di sini. Nah, jari-jari ini biar nggak ketukar sama bentuk yang tadi, kita sebut sebagai row. Yang tadi yang sebelah sini kan R, sebelah sini R. Kalau jari-jari bola, dia seperti row. Kita sebutnya row. Kemudian ada dua sudut. Yang pertama, sudut yang tadi terhadap variabel X-nya. Sorry, maksudnya bukan variabel, sumbu koordinat X, di sini theta. Nah, di sini kita ada satu lagi, kita sebut sigma ya. Di sini, ini theta ini kita sebut sigma, kayak gitu.
Ya sebenarnya kita sebut theta juga nggak apa-apa sih, cuman buat membedakan aja gitu, buat membedakan. Jadi kalau yang di sini sudutnya dia berhubungan dengan Z, sigmanya, kalau yang theta berhubungan dengan X. Sehingga jelas kalau yang Z bisa langsung kita tarik garis siku-siku seperti tadi, maka nilai Z adalah rho cos theta. Perhatikan dari gambar ini, kita tahu bahwa R sama dengan rho sin theta, di mana tadi X adalah R cos theta, sorry Z bukan cos theta ya, cos sigma tadi sini, ini cos sigma, Y juga R sin theta, dengan mensubstitusi nilai R sama dengan rho sin sigma ini, maka kita dapat R sama dengan rho sin sigma cos theta, nilai Y sama dengan rho sin sigma sin theta. Seperti itu. Jadi kita punya nilai Z-nya ini, X dan Y-nya begini. Sehingga ketika kita menuliskan fungsinya integral lipat 3 f(x, y, z) do phi dengan batasan tadi G, maka berubah menjadi integral lipat 3, batasannya tetap sama, tergantung nanti bisa diubah. X-nya substitusi menjadi rho sin sigma cos theta, Y-nya rho sin sigma sin theta, Z-nya rho cos sigma. Dan integrannya, yang variabel yang diintegralkannya, muncul lagi, karena tadi efek dari matriks Jacobiannya, ada rho kuadrat dikali sin sigma. Seperti itu. Jadi sin sigmanya di sini muncul, baru dilakukan operasi seperti sebelumnya. D rho, D sigma, D theta. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan cek dari nilai G-nya untuk menentukan batas-batas rho, sigma, dan ini tadi. Kita akan cek. Di batas bola tadi, kita punya daerah seperti ini. Nah, kira-kira begini. 1, 2. Nah, bolanya begini, ini 2, 2, 2. Tetanya batasnya dari sini sampai sini, sigmanya dari sini sampai sini. Sehingga kita tahu batas tetanya dari 0 sampai pi per 2, batas sigmanya dari 0 sampai pi per 2 juga, karena 90 derajat, rho-nya sesuai dengan jari-jari bolanya, dari 0 sampai 2. Nah, kita punya ini, kemudian kita juga punya informasi yang sebelah sini tadi, maka kita akan mencari nilai integral X, Y, Z tadi. Sebentar, ini akan kita copy. Oke. Sekarang kita akan hitung nilai integralnya. Triple integral kita ubah jadi hitam. Oke, triple integral batasannya nanti kita tergantung sama ininya, do rho, do sigma, do theta. Ini agak panjang, tapi nggak serumit itu sebenarnya, karena tadi kita udah memakai beberapa toolsnya. X kita ganti menjadi rho sin theta cos theta, ini sin sigma cos theta, karena tadi bentuk integralnya kan integral X, Y, Z ini ya, X, Y, Z do ya gitu. Terus Y-nya adalah rho kali sin sigma sin theta, Z-nya adalah rho kali cos
sigma, kemudian ada rho kuadrat kali sin sigma. Batasannya berarti kalau rho dulu dari 0 sampai 2, sigmanya dari 0 sampai pi per 2, ini juga dari 0 sampai pi per 2. Nah, seperti itu. Kemudian kita hitung, kita lihat rho-nya ada 3, ada 5 kali. 0 sampai 2, 0 sampai pi per 2, 0 sampai pi per 2, ini berarti jadi rho pangkat 5. Seperti itu. Kemudian di sini kita juga punya sin dan cos di sini ya. Jadi tadi menjadi sin 2 theta per 2. Kayak gitu. Kemudian kita tempelkan cos sigma ini dengan sin sigma yang satu menjadi sin 2 sigma per 2 gitu. Baru dikali sama sisanya adalah sin sigmanya ada 2, berarti sin kuadrat sigma do P do sigma do theta. Oke, sekarang kita akan hitung yang dari yang paling gampang dulu, yaitu nilai rho pangkat 5 sama dengan ini dari 0 sampai pi per 2, dari 0 sampai pi per 2, dari 0 sampai pi per 2, gitu. Nilai rho pangkat 5. Sebelumnya, selain itu kita gabung dulu di satu bentuk sin 2 theta, sin 2 sigma, sin kuadrat theta. Kita gabung dulu seperti ini ya. Kita gabung dulu seperti ini. Kemudian sebelumnya kita akan langsung ubah sin kuadrat sigma ini ya menjadi yang sesuai di tools, yaitu 1 dikurang cos kuadrat, cos dari 2 sigma gitu. Tujuannya nanti ini biar gampang diintegralkan, karena tadi yang bisa dihitung hanya integral sin dan cos, bukan sin kuadrat dan cos kuadrat gitu. Sini per 2. Kemudian di sini ada rho pangkat 5-nya tadi. Ini pi per 2 ini berarti sampai 2, sorry, bukan pi per 2, di sini 2. Do rho, do sigma, do theta. Kemudian 0 pi per 2, 0 pi per 2, di sini per 8. Kemudian sin 2, sebentar, ini warnanya berubah tadi. Sin 2 theta, kemudian sebelah sini menjadi sin 2 theta dikurang sin 2 sigma, sorry, sin 2 sigma dikurang sin 2 sigma cos 2 sigma. Kita akan hitung ini nanti. Kemudian rho pangkat 5 menjadi rho pangkat 6 per 6. Batasannya dari 0 sampai 2. Di sini do sigma, do theta. Nah, kemudian, oke, ini kita geser aja ke samping. Integral dari 0 sampai pi per 2, 0 sampai pi per 2, tadi kita punya bentuk, sininya, sin 2 theta per 8, kemudian di sebelah sini, di sini sin 2 sigma dikurang, di sini perhatiin, jadi sin 4 sigma per 2. Kita pakai sifat yang tools nomor 2 tadi. Kemudian rho pangkat 6 per 6 berarti 2 pangkat 6 atau 64 per 6 gitu.
Ini bisa kita sederhanakan angkanya di sini jadi 8, kita coret, ini jadi 4/3. Do sigma, do theta. Sigma, do theta. Nah, sekarang kita akan hitung integral yang sigmanya dulu. Kita pisahkan dulu sebentar. Integral yang sigma, dari 0 sampai pi/2, ada dua bentuk. Berarti kita hitung dua integral. Di sini sin 2 sigma, do sigma, dikurang integral dari 0 sampai pi/2, setengahnya bisa dikeluarin. Setengahnya bisa dikeluarin, di sini jadi sin 4 sigma. D sigma. Kemudian kita pakai tools nomor 1, sehingga bentuknya berubah menjadi 1 dikurang, ini berarti dianggap sebagai A-nya, ini dianggap sebagai B-nya, gitu. Ini dianggap sebagai A, itu sebagai B. Sehingga bentuknya menjadi 1 dikurang cos AB, 2 dikali pi/2, gitu, per A dibagi 2, dikurang setengah dikali 1 dikurang cos 2 kali, sorry, kalau di sini A-nya adalah 4, di sini B-nya pi/2 gitu ya, berarti sini cos 4 kali pi/2 per 2. Ini coret, berarti jadi cos pi, 1 dikurang cos pi adalah minus 1, gitu, min setengah, ini jadi 2 pi, cos 2 pi adalah 0, ini 0, setengah, sorry, ini jadinya per 4 ya, setengah dikali per 4. Gitu. Sorry, cos 2pi bukan 0 ya, sorry. Cos 2pi itu 1, sorry, berarti 1 dikurang 1 jadi 0, berarti yang sebelah sini hasil belakangnya 0, sisa bagian depan aja, 1 tambah 1 adalah 2, 2/2 adalah 1. Gitu. Jadi, integral yang melibatkan sigma, ini semua, nilainya sama dengan 1. Sehingga, bentuk terakhir yang kita punya untuk integralnya, tinggal bentuk yang theta biasa, 0 dari pi/2 sin 2 theta. Tadi kita sederhanakan angka jadi 4/3 gitu ya, d theta. Di sini nilainya sama dengan, kita pakai tools nomor 1 tadi, sehingga menjadi 1 dikurang, ini sin, ini sebagai A-nya tadi, ini sebagai B-nya, 1 dikurang cos 2 di sini dikali A-nya tadi 2 dikali B-nya pi/2 gitu, per A-nya 2. Jangan lupa kita kaliin sama angka yang di ujung sebelah sini adalah 4/3. Coret, cos pi tadi adalah nilainya minus 1, 1 ditambah 1, 2, 2/2 adalah 1, berarti jawabannya adalah 4/3. Bisa kita lihat, jawaban di koordinat silinder dan koordinat bola sama-sama 4/3. Jadi begini kira-kira cara untuk mengerjakan integral lipat 3 untuk koordinat silinder dan koordinat bola. Yang perlu kalian perhatikan adalah pengubahan ininya. Pengubahan dari koordinat kartesian ke koordinat silinder seperti ini. Kemudian untuk dari koordinat kartesian ke koordinat bola seperti ini. Dan tadi beberapa trik trigonometrinya seperti yang tadi udah dijelaskan juga. Di sini juga ada mungkin beberapa tools yang bisa membantu kalian dalam perhitungan ke depannya seperti ini toolsnya. Baik, itu aja dari saya. Harapan saya kalian juga bisa mengerjakan soal UAS yang terkait dengan integral lipat 3, kemudian pengubahan dari koordinat silinder ke koordinat bola. Semoga lancar nanti UASnya, dan jangan lupa tetap memesan kelas di KORN, karena di KORN banyak mata kuliah yang bisa kalian coba pelajari juga, dengan tutor yang berkualitas dan harga yang terjangkau. Terima kasih.